Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan awal ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah inspiratif yang datang dari seorang anak muda bernama Arya, tokoh utama dalam cerita kali ini. Tapi sebelum kita mulai, mari subscribe dulu channel ini. Cerita ini berjudul Sang Penakluk Ibu Kota. Arya adalah seorang taruna pelayaran di kota Makassar yang terpaksa harus merelakan pendidikannya terhenti akibat keterbatasan biaya setelah bapaknya dinyatakan hilang saat bekerja sebagai nelayan di tengah laut. Sedangkan ibunya tak mampu membiayai pendidikan Arya yang lumayan besar di akademi pelayaran. Hingga suatu saat, Arya mencoba peruntungan dengan bekerja sebagai kru kapal tradisional yang mengangkut hasil bumi dari Makassar ke Jakarta. Sore hari, saat gelap mulai menutupi kota Makassar, kapal kayu besar bermuatan hasil bumi mulai meninggalkan pelabuhan Potere Makassar dan menempuh perjalanan selama 5 hari dan bersandar di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. 3 hari proses bongkar muatan, serta mengisi bahan bakar dan menaikkan muatan lagi, kapal segera kembali berlayar. Tapi kapal itu berlayar tanpa Arya karena Arya tertidur saat beristirahat akibat kelelahan di emperan toko kosong yang tak jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa. "Kenapa kau tinggal, Arya?" tanya dirinya sendiri setengah putus asa. Tapi ia tahu jawabannya. Semalam ia tertidur di emperan toko setelah membantu membongkar muatan hingga larut dan tak ada yang membangunkannya. Arya memandangi gemerlap lampu kota Jakarta dari kejauhan. Mungkin ini jalan baru, gumamnya, mencoba menguatkan hati. Ia mengingat masa-masa di Akademi Pelayaran Makassar yang tak selesai karena biaya. Cita-citanya untuk menjadi nakoda kini tinggal mimpi yang sulit untuk ia nyatakan. Hari-hari pertama di Jakarta adalah neraka yang berjalan pelan. Arya tidur beralasan kardus di kolong jembatan, selimutnya hanya angin malam yang menusuk tulang. Perutnya sering lapar dan untuk makan ia harus menyusuri pasar atau menunggu sedekah dari masjid terdekat. Ia sempat menjadi pemulung, memungut botol plastik dan kardus dari tempat sampah, hanya untuk mendapatkan recehan yang tak cukup untuk sebungkus nasi. Namun tekadnya tak pernah padam. Ia menolak mencuri, walau godaan itu selalu datang saat perut terasa kosong. Jakarta menyambut Arya bukan dengan tangan terbuka, melainkan dengan panas menyengat, deru knalpot dan langkah manusia yang tak pernah berhenti. Kota ini berjalan cepat, terlalu cepat untuk mereka yang datang tanpa rencana, tanpa tempat tinggal dan tanpa tujuan. Hari-hari berikutnya ia berjalan kaki menyusuri jalanan mencari pekerjaan. Ia mencoba jadi kuli angkut di pasar, tapi ditolak karena sudah terlalu penuh. Ia mendaftar di warung makan, tapi pemiliknya bilang, "Kamu belum punya KTP Jakarta." "Susah, nak." Di tengah semua itu, Arya tetap menunduk sopan, berterima kasih meski ditolak. Di sela-sela waktu, ia membaca buku bekas yang ia temukan di tumpukan sampah, kamus bahasa Inggris, majalah tua, novel usang. Ia belajar perlahan tapi pasti agar tak kehilangan harapan di tengah kebisingan kota yang terasa asing. Jakarta mengajarkan banyak hal tentang bertahan, tentang menahan lapar, dan tentang menghargai hal-hal kecil. Pernah satu sore, satu hujan turun deras, ia berteduh di bawah jembatan. Seorang bapak pemulung menawarinya setengah roti. Arya menerima dengan gemetar, lalu berjanji dalam hati, "Jika aku sukses nanti, aku akan bantu orang-orang seperti ini." Sebulan, 2 bulan, setengah tahun, tubuh Arya semakin kurus, tapi tekadnya semakin tebal. Hingga pada suatu siang yang terik, langkahnya limbung di trotoar Tanah Abang. Dunia berputar, tubuhnya lemas, lalu gelap. Ia pingsan di depan sebuah warung makan sederhana. Itulah titik awal balik hidupnya. Awal dari pertemuannya dengan Ibu Sri dan Pak Darto yang kelak mengubah arah hidupnya selamanya. Ketika Arya membuka matanya, dunia terasa asing. Bau minyak goreng dan wangi sambal menyambutnya. Diikuti suara panci beradu dan obrolan para ibu-ibu yang sibuk melayani pelanggan. Ia sedang berbaring di atas tikar plastik di belakang sebuah warung makan sederhana. Di sampingnya ada seorang ibu parubaya dengan berkerudung lusuh.
dan tatapan cemas yang hangat. "Kau sudah sadar, Nak?" Suara lembut itu menembus kabut kepalanya. Arya mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Ibu itu menyodorkan segelas air putih dan sepiring nasi dengan lauk sederhana. "Makanlah dulu. Kau sudah 2 hari kelihatan mondar-mandir di depan warung saya, tapi baru tadi kau tumbang." Dengan rasa malu bercampur syukur, Arya menerima makanan itu. Ia makan perlahan, menahan air mata. Bukan hanya karena lapar, tapi karena sentuhan kasih yang begitu jarang ia temui sejak menginjakkan kaki di ibu kota. Nama ibu itu adalah Bu Sari, pemilik warung makan yang letaknya hanya sepelemparan batu dari pusat grosir Tanah Abang. Ia tak bertanya terlalu banyak, cukup tahu bahwa Arya sedang berjuang. Beberapa hari kemudian, Bu Sari memperkenalkan Arya pada suaminya, Pak Darto, seorang pensiunan tentara yang kini mengelola usaha catering rumahan kecil-kecilan. "Kami butuh orang untuk antar-antar makanan ke kantor-kantor, tapi harus yang jujur, bisa bangun pagi dan tahan panas," kata Pak Darto menatap Arya tajam. Arya menatap balik, lalu menunduk hormat. "Saya nggak punya apa-apa, Pak, tapi saya nggak akan pernah ingkar kerja." Sejak hari itu, Arya resmi bekerja sebagai kurir makanan. Ia membawa termos besar berisi nasi kotak, naik turun gedung bertingkat menembus kemacetan Jakarta. Ia dan menghadapi satpam-satpam judes, tapi tak sekalipun ia mengeluh. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan menyisihkan sedikit demi sedikit. Yang membuat ia berbeda dari kurir lain adalah satu hal. Ia selalu menyapa dengan ramah dan belajar nama semua orang yang ia temui. Satpam, resepsionis, office boy, sampai manajer asing, semua mengenalnya sebagai Arya yang selalu tersenyum. Tak ada yang tahu dari balik senyum itu ada mimpi besar yang ia pupuk dalam diam. Mimpi yang akan mulai menemukan jalannya lewat sebuah bingkisan yang tertinggal di lift gedung pencakar langit. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit dari ufuk timur, Arya sudah berdiri di dapur kecil milik Bu Sari dan Pak Darto. Tangannya cekatan mengatur nasi kotak dalam termos besar sambil memastikan label tujuannya benar. Sudirman, Tamrin, Kuningan. Itu adalah rute harian yang tak pernah ia keluhkan. Meski harus memanggul beban berat di punggung dan menghadapi panas menyengat serta debu jalanan ibu kota. Tapi buat Arya, setiap langkah adalah langkah mendaki. Dari peluh yang menetes, ia merajut mimpi. Gedung-gedung percakar langit yang dulu hanya ia lihat di televisi, kini menjadi latar hidupnya. Ia masuk ke dalam bukan sebagai karyawan yang bergaji tinggi, melainkan sebagai pengantar makan siang. Namun ia tak merasa rendah. Setiap kali ia berdiri di lobi megah berlantai marmer dan berdinding kaca berkilau, Arya melihatnya bukan kemewahan, melainkan peluang. Ia selalu memperhatikan. Ia tahu siapa yang kerja di lantai berapa, perusahaan mana milik Jepang, mana punya Amerika, mana yang ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri. Ia belajar aksen, bahasa tubuh, dan menyapa dengan "Good afternoon, sir" ketika mengantar ke ruang orang asing. Lama-lama wajahnya dikenal, namanya pun diingat. Sampai satu hari kejadian itu datang seperti ujian dari langit. Saat Arya hendak kembali turun dari lantai 39 sebuah kantor ekspor impor milik perusahaan asal Kanada, ia melihat sebuah bingkisan di pojok lift. Awalnya ia pikir itu hanya barang pesanan kantor, tapi saat membukanya sedikit karena takut tertukar, matanya terbelalak. Isi bingkisan itu adalah uang. Rapi terbungkus plastik transparan, dolar Amerika, jumlahnya puluhan ribu. Jantungnya berdetak kencang, tak ada CCTV di dalam lift. Tak ada saksi, ia bisa saja diam, pergi dan menyimpan sebagian. Tapi bukan itu jalan yang ia pilih. Tanpa ragu, ia membawa kembali bingkisan itu ke resepsionis dan menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata bingkisan itu adalah milik Mr. Langston, pemilik perusahaan ekspor tersebut. Tak butuh waktu lama bagi kabar, kejujuran Arya pun menyebar. Keesokan harinya, ia dipanggil langsung ke kantor Mr. Langston. "You return it without taking a single note. Why?" tanya pria bule itu dengan heran. Arya menunduk, suaranya pun tenang. "Because my mother taught me, uang yang bukan hak kita jangan pernah kita sentuh."
Mr. Langstone terdiam sejenak, lalu tersenyum. How about working for me instead of delivering lunch? Hari itu hidup Arya berubah, bukan karena ia menemukan uang, tapi karena ia mengembalikannya. 3 hari setelah kejadian di lift, Arya sudah duduk rapi di ruang wawancara yang sejuk, mengenakan kemeja pinjaman dari Pak Darto. Tangan dan kakinya berkeringat, tapi sorot matanya tetap tajam. Mr. Langstone menatapnya dari balik meja. Tell me Arya, do you speak English? Arya mengangguk. A little sir, I learn from the books and people. Lelaki Kanada itu tersenyum. That's more than enough for now. Hari itu juga Arya resmi diterima bekerja sebagai asisten logistik di perusahaan make ekspor milik Mr. Langstone, Langstone Trade International. Tugasnya sederhana, membantu mencatat barang ekspor, mengurus dokumen pengiriman, dan sesekali menerjemahkan percakapan sederhana antara staf lokal dan tamu asing. Tapi buat Arya ini lebih dari sekedar pekerjaan. Ini adalah universitas kehidupan. Setiap hari ia datang lebih awal dari karyawan lain, membawa buku catatan kecil, mencatat istilah-istilah baru dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ia bertanya tanpa malu, belajar dari setiap kesalahan. Arya menyerap pengetahuan seperti spons tentang ekspor hasil bumi, peraturan bea cukai hingga dinamika pasar internasional. Mr. Langstone memperhatikannya dalam diam. Anak ini beda, katanya. Satu hari kepada manajernya. Dia harus belajar, tapi yang lebih penting dia jujur. Tidak butuh waktu lama, Arya mulai dipercaya untuk menangani klien luar negeri. Ia mulai ikut rapat, menjadi penerjemah informal, bahkan beberapa kali ia ikut dalam pertemuan bisnis dengan investor asing. Dalam 2 tahun, ia bukan lagi anak pengantar makanan. Ia menjadi staf kepercayaan Mr. Langstone. Namun di tengah semua itu, Arya tak lupa siapa dirinya. Ia masih sering mampir ke warung Bu Sari setiap akhir pekan. Ia masih menyapa satpam dan OB seperti biasa. Ia tahu, akar yang kuat tak pernah melupakan tanahnya. Dan di sela-sela langkahnya menuju puncak, hatinya mulai tertambat pada sosok gadis berambut panjang dan berwajah cantik. Seorang staf keuangan di salah satu perusahaan rekanan. Namanya adalah Citra. Dan di balik senyum manisnya, Arya tak tahu bahwa cinta mereka akan menjadi ujian paling rumit dalam hidupnya. Kamu pilihanku, takkan terganti. Di hati ini hanya kamu yang abadi. Walau waktu terus berlalu, hanya kamu yang selalu di hatiku. Denganmu semua jadi sempurna. Tak ada yang mampu menggantikannya. Kamu satu yang ku pegang erat selamanya. Kamu pilihanku. Nama Arya mulai sering terdengar di kalangan relasi bisnis Langstone Trade International. Di balik layar perusahaan ekspor yang sibuk dan modern, ada sosok muda yang menjadi tulang punggung koordinasi logistik. Para klien menyukai cara berbicaranya yang sopan, pemahamannya yang cepat, dan kejujurannya yang sudah dikenal sejak peristiwa bingkisan dolar beberapa waktu lalu. Mr. Langstone memberi kepercayaan penuh. Ia sering berkata pada stafnya, "If you re-answer, ask Arya." Dan setiap kali Arya menangani satu klien baru, ia tak hanya menyelesaikan tugas, tapi ia juga membangun relasi. Suatu hari di rapat evaluasi triwulan, Arya diperkenalkan dengan perwakilan keuangan dari salah satu klien besar, PT Jaya Global Indo. Disitulah untuk pertama kalinya ia melihat sosok Citra. Gadis itu tampak berbeda dari para eksekutif lain. Ia tak banyak bicara, tapi setiap komentarnya tajam dan terukur. Belajarnya abu-abu muda, rambutnya dikuncir sederhana, dan matanya menyapu data dengan cepat, seolah angka-angka berbicara sendiri padanya. Arya hanya bisa mencuri pandang dari seberang meja. Tapi saat rapat selesai dan mereka secara tersengaja naik lift bersama,
Citra menyapanya lebih dulu. Kamu stafnya Pak Langston ya? Aku lihat kamu sangat sigap waktu ada kesalahan data ekspor bulan lalu. Arya hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Ya, saya masih belajar, Mbak." Citra mengangguk, lalu menoleh dengan tatapan penuh minat. "Tapi kamu belajarnya cepat. Orang kayak kamu bakal cepat naik." Itu kali pertama Arya merasa dilihat bukan sebagai anak catering, bukan sebagai mantan gelandangan, tapi sebagai manusia yang dihargai karena usahanya. Setelah itu mereka sering bertemu, kadang di rapat, kadang di pantry kantor saat coffee break. Lama-lama mereka mulai bertukar nomor kontak. Awalnya untuk keperluan data, tapi pelan-pelan berkembang menjadi obrolan santai. "Kalau kamu lagi capek kerja, kamu ngapain aja?" tanya Citra lewat pesan singkat pada satu malam. "Aku suka baca buku, bukan novel sih, buku ekspor, bisnis, logistik. Kadang sambil makan mie instan," jawab Arya. Citra membalas dengan emosi dan ketawa. "Gila kamu, bahkan pas istirahat masih belajar ekspor." Arya belajar bahwa di balik ketegasan Citra ada sisi lembut yang hangat. Citra suka musik jazz klasik, suka makan di pinggir jalan, dan suka berbicara tentang mimpinya membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Ia pun mulai membagi sisi hidupnya, tentang Makassar, tentang kapal yang meninggalkannya, tentang malam-malam tidur di trotoar. Citra mendengarkan semua tanpa menghakimi. Suatu malam saat mereka makan sate di pinggiran Blok M, duduk berdua di atas motor tua Arya, Citra bersandar pelan ke bahunya. "Kamu tahu nggak, aku pernah pacaran sama anak pejabat, tapi aku nggak pernah bisa ngobrol senyaman ini," ucapnya pelan. "Lalu kenapa kamu nyaman sama orang yang dulunya tinggal di jalanan?" tanya Arya setengah bercanda. Citra menjawab dengan tenang, "Karena kamu nggak palsu, kamu nyata." Arya mulai berani berharap. Ia mulai membayangkan masa depan. Meskipun sederhana, ia ingin membangun satu hidup yang cukup untuk 2 orang dan satu hari mungkin untuk sebuah keluarga. Tapi dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang bermimpi. Saat Citra mulai serius mengenalkan Arya ke dunia sosialnya, keluarga Citra mulai bertanya, latar belakang, pekerjaan, status sosial, semua itu jadi masalah. Puncaknya terjadi ketika Arya diundang makan malam di rumah keluarga Citra. Suasana kaku. Ayah Citra nyaris tak berbicara, ibunya hanya melempar senyum basa-basi. Dan setelah Arya pulang, Citra menerima kalimat yang membuatnya terdiam lama. "Papa nggak melarang kamu berteman, tapi jangan pernah serius dengan orang yang belum jelas masa depannya. Kamu bukan anak kecil lagi." Ada yang mampu menggantikannya. Kamu satu yang ku pegang erat. Malam itu untuk pertama kalinya Arya pulang dengan perasaan campur aduk. Makan malam bersama keluarga Citra berlangsung canggung. Ayah Citra nyaris tak berbicara, hanya menatap Arya dengan pandangan datar. Ibunya tersenyum sekedarnya, namun suasana meja makan dingin seperti ruang tanpa udara. Citra tak banyak bicara malam itu, hanya menggenggam tangan Arya diam-diam di bawah meja saat orang tuanya tak melihat. Setelah makan, tak ada pembicaraan akrab, tak ada pertanyaan tentang rencana atau karir, hanya tatapan yang sulit dibaca dan basa-basi penuh batas. Arya mencoba berpikir positif, mungkin mereka hanya butuh waktu untuk mengenal aku, batinnya. Ia pulang dengan hati yang sedikit berat, namun masih membawa harapan. Ia tak tahu bahwa malam itu, usai ia pergi, ada percakapan serius yang terjadi di ruang keluarga Citra. Dan dari sanalah badai perlahan mulai terbentuk tanpa sepengetahuannya. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan keluarga Citra, Arya mulai merasa ada yang berubah. Citra masih ada, masih membalas pesan, masih bertemu saat sempat. Tapi tatapannya mulai sering kosong, ucapannya terasa ragu, seolah ada sesuatu yang belum terucap, dan Arya belum siap mendengarnya. Namun hidup terus berjalan, dan di tengah kebingungan hati, Arya justru menanjak lebih tinggi dalam dunia profesional. Mr. Langston memberinya tugas baru, mengelola proyek kerjasama ekspor berikat kelapa ke Jepang dan Korea Selatan. Ini bukan tugas biasa. Ia dituntut bukan hanya sebagai penerjemah, tapi juga sebagai negosiator,
perencana logistik, dan penghubung budaya. Proyek ini adalah batu loncatan nyata bagi Arya untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar staf biasa. Disinilah kemampuan bahasanya menjadi senjata utama. Ia mengasah bahasa Inggrisnya hingga fasih, belajar farsa-farsa Jepang lewat YouTube di malam hari, dan bahkan meminta supir logistik yang dulu pernah tinggal di Korea untuk mengajarinya kata-kata dasar. Ia tak malu bertanya, tak gengsi belajar. Ia mulai sering mengikuti forum bisnis daring lintas negara, bergabung dalam webinar ekspor, dan menghadiri pertemuan-pertemuan kecil dengan komunitas pengusaha diaspora, di antaranya nama-nama besar dan wajah-wajah asing. Arya berdiri membawa nama sendiri, tanpa gelar, tanpa warisan, hanya bermodal tekad dan kejujuran, dan rasa lapar akan perubahan. Dari forum-forum itu, Arya mengenal banyak orang. Ada pengusaha furnitur asal Belanda yang kagum dengan kualitas briket Indonesia. Ada pemilik startup energi terbarukan dari Australia. Bahkan ada investor asal Dubai yang secara pribadi tertarik membantu anak muda sepertinya mengembangkan usaha mandiri. Di satu titik, Mr. Langson memanggilnya ke ruangan pribadi. Arya, I feel we chat you grow. You feel we chat, a point we here believe you ready to start your one part. Arya sempat terdiam. Young man, left the company? Mr. Langson tersenyum lebar. You always be part of this company. But your wings are ready. You just don't need to fly. Itulah momen yang menjadi titik balik. Arya memutuskan untuk menabung lebih agresif. Ia mulai menyusun rencana bisnis kecil-kecilan untuk mengolah briket sendiri di daerah pinggiran Jakarta. Ia menyambung komunikasi dengan para relasi luar negeri, menawarkan konsep baru, briket berkualitas ekspor dari Indonesia yang dikelola oleh tangan anak muda lokal, transparan dan berkelanjutan. Namun di tengah semangatnya membangun masa depan, bayangan Citra masih membayangi pikirannya. Arya merindukan senyumnya, tawanya, dan caranya menyemangati di hari-hari berat. Tapi semakin Arya melangkah, semakin terasa bahwa Citra menjauh. Bukan karena cinta memudar, tapi karena sesuatu yang belum pernah mereka bicarakan secara terbuka. Sesuatu yang akhirnya tak bisa ditahan lebih lama. Takkan terganti di hati ini hanya kau. Citra datang malam itu tanpa banyak bicara. Ia mengenakan sweater hitam dan jeans sederhana sekali untuk seorang yang biasanya tampil rapi dan berkelas. Mereka bertemu di taman kecil di belakang gedung tempat mereka pertama kali bertukar nomor. Langit Jakarta gelap, lampu jalan temaram, dan suara kendaraan terdengar jauh seperti gema masa lalu. Arya tahu dari tatapan mata Citra bahwa malam ini bukan malam biasa. Aku mau bicara soal kita, kata Citra pelan, tanpa menatap langsung ke wajah Arya. Arya hanya diam. Ia sudah lama menunggu momen ini, tapi ia tak tahu harus siap atau tidak. Waktu kamu datang ke rumah, Papa dan Mama bilang kamu orang baik, tapi mereka juga bilang kamu bukan orang yang cocok untuk masa depan aku. Citra menghela napas. Buat mereka latar belakang kamu, masa lalu kamu itu beban. Mereka takut aku jatuh ke dalam hidup yang susah. Arya hanya menunduk, hatinya seperti ditinju dari dalam. Tapi ia tak marah. Ia sudah terlalu sering dianggap kecil. Hanya saja kali ini datang dari seorang yang ia kira percaya padanya. Dan kamu? Tanyanya pelan. Kamu sendiri percaya itu? Citra terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku percaya kamu bisa jadi besar. Aku percaya kamu kerja keras. Tapi aku juga anak yang masih tinggal di rumah orang tua, yang masih bergantung secara finansial sama mereka. Dan aku belum cukup kuat buat lawan mereka, Arya. Kalimat itu seperti palu godam. Bukan hanya karena Citra menyerah, tapi karena ia jujur bahwa cinta mereka tak cukup kuat, setidaknya belum saat ini. Arya menatapnya lekat-lekat. Aku gak minta kamu lawan siapa-siapa. Aku cuma berharap kamu tetap di sampingku saat aku sedang membuktikan semuanya. Citra menggeleng, perlahan matanya berkaca-kaca. Aku takut perjuangan kamu malah bikin kamu kehilangan semuanya, termasuk aku. Dan aku juga takut aku jadi beban dalam hidupmu. Sesaat tak ada suara,
hanya angin malam yang lewat di antara mereka. Akhirnya Arya berdiri. Ia menarik napas panjang, menahan semua rasa yang ingin tumpah. Kalau memang ini keputusan kamu, aku terima. Tapi jangan pernah anggap aku akan berhenti. Aku akan terus jalan. Dan suatu hari nanti, mungkin dunia akan melihat aku berbeda. Tapi bukan buat balas dendam. Buat membuktikan bahwa orang seperti aku juga pantas bahagia. Citra hanya mengangguk. Dan di bawah cahaya lampu taman, mereka berpisah. Bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan marah, tapi dengan luka yang sunyi dan cinta yang menggantung di langit Jakarta. Setelah malam itu, Arya memutuskan untuk berhenti berharap pada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia menanamkan satu prinsip baru dalam hidupnya. Aku tak bisa memilih dari mana aku datang, tapi aku bisa memilih kemana aku akan pergi. Hari-harinya berubah drastis. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih larut, menyisakan setiap rupiah yang ia punya untuk mimpi besarnya, membangun pabrik briket miliknya sendiri. Ia memulai dari nol, menyewa lahan kecil di pinggiran Tangerang, dekat dengan daerah penghasil tempurung kelapa. Lahan itu tidak layak disebut pabrik, hanya tanah kosong yang dikelilingi pagar seng, dengan satu bangunan tua beratap bocor. Tapi bagi Arya, itu adalah istana pertamanya. Ia menghubungi para kenalannya dari forum internasional yang dulu sempat tertarik pada idenya. Sebagian hanya memberi dukungan moral, tapi ada dua yang benar-benar serius. Seorang pengusaha asal Australia yang pernah melihat presentasinya dan seorang importer briket dari Polandia yang percaya pada transparansi usahanya. Mereka tidak memberi pinjaman besar, tapi cukup untuk membeli alat pres sederhana dan menggaji 3 pekerja lokal. Arya menamai usahanya Bara Makmur. Ia melakukan segalanya sendiri, mengurus izin, mencari bahan baku, mengatur pengemasan, dan bahkan menjadi sopir pengantar barang pertama. Tangan dan bajunya selalu kotor, tapi senyumannya tak pernah hilang. Di sela-sela kelelahan, ia sering menatap gudang kecilnya dan berkata dalam hati, "Lihatlah, Mak, Pak, akhirnya anakmu berdiri juga." Namun jalan itu tak selalu mulus. Di bulan kedua produksi, mesin pres sempat rusak karena overkapasitas. Satu kontrak ekspor nyaris gagal karena keterlambatan dokumen. Bahkan ada oknum lokal yang mencoba memeras dengan dalih retribusi liar. Tapi Arya tak goyah. Dia mengandalkan kejujuran, mencatat semua dengan transparan, dan tetap membayar karyawan tepat waktu. Meski kadang ia sendiri harus menunda makan siang. Yang membuatnya kuat bukan hanya mimpinya, tapi juga rasa kehilangan. Ia ingin membuktikan bahwa semua luka yang ia alami bukan sia-sia. Dan ketika akhirnya pengiriman pertama briket Bara Makmur berangkat ke pelabuhan Tanjung Priok, Arya berdiri menatap truk kontainer itu pergi. Di dadanya ada campur rasa haru, bangga dan lega. Ia mengambil ponsel, membuka pesan terakhir dari Citra yang belum ia hapus. Ia mengetik sesuatu lalu menghapusnya lagi. Tidak, belum saatnya, belum sekarang. Nama Arya perlahan muncul di kalangan pelaku ekspor energi terbarukan. Usaha briket Bara Makmur mendapat sorotan setelah sebuah media bisnis lokal menulis artikel berjudul "Dari Jalanan ke Pasar Internasional, Kisah Pemuda Briket yang Menembus Polandia dan Australia." Awalnya Arya malu saat dihubungi jurnalis itu. Ia masih merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi setelah membaca hasil wawancaranya sendiri, ia baru sadar perjalanan hidupnya memang layak untuk diceritakan. Tak lama kemudian, ia mendapat undangan dari Kementerian Perdagangan untuk menjadi pembicara dalam forum ekspor nasional yang diadakan di Jakarta. Acara itu mempertemukan pelaku UMKM dengan investor dan perwakilan negara mitra dagang. Awalnya ia ragu, ia tak pernah tampil di depan banyak orang. Ia lebih terbiasa bicara di gudang atau pasar tradisional. Tapi melihat siapa saja yang hadir, mulai dari pengusaha besar hingga pejabat kedutaan, ia tahu ini kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Hari itu ia mengenakan kemeja putih bersih dan jas hitam sederhana. Tak ada dasi mahal, tak ada jam tangan mewah.
Tapi begitu ia naik ke atas panggung dan mulai bercerita tentang hidupnya dari Makassar, gelandangan, catering hingga pabrik briket, semua ruang terdiam. Yang saya jual bukan cuma arang, ucapnya di tengah pidato. Yang saya tawarkan adalah kepercayaan, kejujuran, dan keberanian untuk bangkit meski dari titik paling rendah. Tepuk tangan menggema, beberapa orang bahkan berdiri memberi penghormatan. Setelah sesi selesai, ia dikerumuni peserta yang ingin berkenalan, investor, distributor, bahkan anak-anak muda yang merasa terinspirasi. Salah satu dari mereka adalah perwakilan dari PT Jaya Global Indo, perusahaan tempat Citra bekerja. Arya terkejut saat mendengar nama itu disebut, dan lebih terkejut lagi saat keesokan harinya ia menerima pesan di ponselnya. Aku baca nama kamu di brosur forum ekspor Arya. Kamu hebat, kamu membuat aku bangga. Jika ada waktu, saya ingin bertemu denganmu. Banyak hal yang ingin saya bicarakan padamu. Jantung Arya berdegup keras. Pesan itu singkat tapi berat. Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya ia membalas. Aku di Jakarta sampai lusa. Kalau kamu masih mau bicara, aku juga masih punya banyak hal yang belum selesai. Malam itu Jakarta terasa berbeda. Lampu-lampu kota bukan lagi simbol dinginnya ibu kota, tapi menjadi cahaya yang menuntun Arya kembali sesuatu yang dulu hilang. Bukan sekedar cinta, tapi harapan yang hampir padam. Malam itu Jakarta gerimis, hujan tipis membasahi jalanan, menciptakan bayangan lampu kota yang berkilau di aspal. Arya duduk di sebuah kafe rooftop di daerah Senopati, tempat yang disarankan oleh Citra. Tempat itu elegan tapi tenang, seperti ruang perantara antara dunia nyata dan kenangan lama. Ketika Citra datang, Arya nyaris menahan napas. Ia tak banyak berubah, masih anggun, masih membawa aura tenang yang dulu membuat Arya jatuh cinta. Tapi di balik senyum kecilnya, ada sesuatu yang lebih dewasa, lebih dalam. Seperti dirinya yang juga pernah terluka. Mereka duduk berhadapan-hadapan. Untuk sesaat, tak ada kata-kata. Hanya suara gerimis dan musik instrumental dari kejauhan. Aku ikuti perjalananmu dari jauh, kata Citra pelan. Aku lihat kamu makin besar, makin kuat. Untuk kesekian kalinya kamu membuat aku bangga. Arya menatap dan mencoba membaca matanya. Kenapa baru sekarang? Tanya Arya. Citra menunduk, lalu perlahan ia menjawab. Karena butuh waktu buat aku menyadari bahwa aku terlalu takut. Dan aku akui bahwa aku salah. Aku biarkan orang lain menentukan siapa yang pantas bersamaku. Padahal hati aku sudah tahu jawabannya dari dulu. Banyak yang berubah, Cit. Aku berubah bukan karena ingin diterima, tapi karena aku tahu aku layak. Tapi di perjalanan ini, aku belajar untuk tidak menggantungkan bahagia pada siapapun. Citra menatapnya, matanya mulai berkaca. Aku nggak datang malam ini buat minta semuanya kembali. Aku cuma pengen bilang aku masih cinta. Dan kalau kamu masih ada ruang untuk aku ingin memperjuangkan kita kali ini. Arya memejamkan matanya sejenak. Semua kenangan dari taman kecil, makan malam canggung, hingga malam perpisahan melintas dalam pikirannya. Lalu ia membuka matanya, menatap Citra lekat-lekat. Aku nggak janji akan langsung bisa seperti dulu, katanya lirih. Tapi kalau kamu mau benar-benar berjalan bersamaku, dari sekarang kita melangkah, bukan mengulang. Citra mengangguk dan tersenyum bahagia. Mereka tidak berpegangan tangan, tidak berpelukan. Tapi malam itu di bawah cahaya kota yang redup dan rintik hujan yang turun perlahan, cinta yang lama menemukan jalan pulangnya kembali. Kamu pilihanku, takkan terganti. Di hati ini hanya kamu yang abadi. Walau waktu terus berlalu, hanya kamu yang selalu di hatiku. Di hatiku, kamu pilihanku selamanya di
Hubungan Arya dan Citra perlahan menghangat kembali. Tak ada kata balikan yang diucapkan secara resmi. Tapi dari cara mereka bicara, cara mereka saling mencari di sela kesibukan, semuanya terasa seperti melanjutkan cinta yang pernah berhenti. Bukan karena padam, tapi karena tertunda. Namun, kali ini mereka lebih dewasa. Citra yang masih bekerja di perusahaan ekspor besar mulai memberi saran-saran kecil pada pengelolaan bisnis Arya. Ia tak mencampuri terlalu dalam, tapi cukup membantu membuka jaringan baru, khususnya di sektor retail dan energi hijau yang sedang naik di Eropa. Sementara Arya yang kini sudah punya 2 lokasi produksi mulai sibuk dengan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan dahulu. Negosiasi ekspor kontainer ke Timur Tengah, diskusi perizinan lingkungan, hingga memperkerjakan puluhan karyawan tetap. Hubungan mereka bukan diuji oleh perbedaan status, tapi oleh waktu, tekanan, dan ambisi masing-masing. Ada hari-hari ketika Citra merasa seperti hanya penonton dalam hidup Arya yang sibuk. Ada juga saat Arya merasa kewalahan dengan ekspektasi pasar luar negeri, sementara hatinya ingin fokus menjaga apa yang ia bangun, termasuk cintanya. Kadang aku takut, ucap Citra satu malam di balkon apartemennya. Kita terlalu fokus ke arah, sampai lupa memelihara api yang membuat kita saling mencari dulu. Arya menatapnya lekat-lekat. Aku juga takut, Cit. Tapi api itu bukan harus menyala besar terus. Kadang cukup dijaga tetap hangat. Yang penting, kita masih saling melangkah ke arah yang sama. Mereka tertawa kecil, lelah tapi lega. Namun tantangan sebenarnya belum dimulai. Kabar bahwa Bara Makmur mulai mendapat perhatian dari investor asing membuat beberapa pemain lama bisnis briket merasa terancam. Salah satu pengusaha besar bahkan sempat mengajukan tawaran akuisisi dengan iming-iming ratusan juta rupiah dengan fasilitas pabrik baru, tapi Arya menolaknya. Bisnis ini lahir dari jalanan, katanya. Aku nggak akan menjualnya hanya karena sekarang terasa berat. Keputusannya itu membuat beberapa pesaing mulai bermain kotor. Pesanan-pesanan fiktif bermunculan. Agen distribusi tiba-tiba membatalkan kontrak sepihak. Bahkan gosip bahwa Briket Bara Makmur memakai bahan ilegal mulai menyebar di forum online. Arya terpukul, tapi ia tahu kalau ia menyerah sekarang, semua perjuangan, semua luka dan cinta yang ikut tumbuh bersama bisnis ini akan sia-sia. Ia duduk sendiri malam itu menatap layar laptop yang penuh email pembatalan. Tapi di sampingnya secangkir teh hangat diletakkan oleh tangan yang sangat ia kenal. Aku di sini ya, kata Citra singkat, duduk di sebelahnya. Dan malam itu bukan strategi bisnis atau grafik penjualan yang membuat Arya bertahan, tapi kehadiran seorang yang diam-diam menjadi bara sekaligus apinya. Pagi itu dimulai seperti biasa, matahari baru saja naik, dan Arya sedang memantau pengiriman dari pabrik ke pelabuhan. Tapi di tengah rutinitasnya, ia menerima pesan dari salah satu rekan bisnis asal Belanda. Kami mempertimbangkan menunda kerjasama hingga investigasi selesai. Kami tak bisa mengambil risiko reputasi. Arya tertegun. Ia membuka pesan lainnya. Satu demi satu mitra dari luar negeri membatalkan pengiriman, menunda pembayaran, atau minta klarifikasi. Semua menunjuk pada satu hal, beredar kabar bahwa Bara Makmur menggunakan bahan baku dari hutan lindung, isu yang sangat sensitif di data pasar internasional. Arya tahu itu tidak benar. Ia dan timnya selalu menjaga rantai pasok yang legal dan transparan. Tapi dalam dunia bisnis, persepsi bisa lebih tajam dari kenyataan. Kepanikan mulai menyebar di internal perusahaan, stok menumpuk, uang tidak mengalir, dan para pekerja mulai resah. Beberapa bahkan takut jika usaha ini akan tutup. Tapi Arya tidak tinggal diam. Ia menyewa tim hukum untuk membersihkan namanya, menyusun bukti dokumentasi, dan mengajukan klarifikasi resmi ke semua klien. Ia juga memutuskan untuk membuat video pernyataan terbuka, menjelaskan proses produksinya dari awal sampai akhir. Semua ditayangkan di media sosial dan dikirim langsung ke para mitra. Namun di balik layar, Arya juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Serangan ini terkoordinasi. Beberapa sumber anonim mengarah pada satu nama besar, perusahaan briket lokal yang dulu pernah menawarinya akuisisi. Dia nggak suka kamu nolak tawarannya, kata salah satu mantan karyawan dari perusahaan tersebut. Dia bilang, kamu terlalu cepat naik, terlalu mudah untuk jadi ancaman. Arya tidak melawan dengan cara kotor, tapi ia mulai membangun aliansi.
Ia temui satu persatu pelaku usaha kecil yang dulu juga pernah ditekan oleh perusahaan besar itu. Ia kumpulkan testimoni, bangun narasi alternatif, bahwa keberhasilan bisa datang dari jalan jujur, dari tangan-tangan kecil yang bekerja keras. Citra yang selama ini hanya di belakang layar, kini berdiri di samping Arya secara terbuka. Ia bahkan menggunakan jaringannya untuk mempertemukan Arya dengan pengamat bisnis. Mereka harus tahu kamu bukan cuma bertahan, tapi juga layak dipercaya, katanya penuh keyakinan. 2 bulan penuh, badai itu menghantam Bara Makmur. Tapi di bulan ketiga, perlahan satu persatu mitra kembali. Beberapa bahkan lebih percaya daripada sebelumnya. Karena transparansi, Arya membuktikan integritasnya. Dan di sebuah acara penghargaan UMKM nasional, nama Arya disebut sebagai wirausahawan muda yang paling inspiratif tahun ini. Sudah hampir 5 tahun sejak Arya menjejakkan kaki di Jakarta secara tidak sengaja, saat ia tertinggal kapal yang seharusnya membawanya untuk bongkar muatan. Kota itu mengubah segalanya, dari tidur di emperan, menjadi kurir catering, hingga kini punya perusahaan sendiri. Namun semakin tinggi ia melangkah, semakin kuat pula kerinduan yang ia rasakan, bukan pada tempat, tapi pada waktu, pada kehidupan lamanya, pada keluarganya dan terutama pada ibunya. Selama bertahun-tahun ia memang sengaja menjaga jarak, bukan karena lupa, tapi karena ingin pulang dengan kepala tegak. Ia pernah berkirim surat lewat temannya di Makassar, tapi tak pernah menerima balasan. Beberapa kali ia mencoba menelpon, namun nomor pemilik rumah kontrakan mereka sudah tak aktif lagi. Ia tak tahu pasti kabar ibunya, dan itu yang paling menghantui malam-malam sunyinya. Setelah semua pencapaian dan pujian yang ia dapatkan, Arya tahu sudah waktunya menengok ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk memenangkan hatinya yang masih menunggu jawaban. Setibanya di Makassar, ia tak langsung mencari siapapun. Ia berjalan menyusuri pelabuhan Bohotere, tempat terakhir kali ia menginjak kota itu. Saat ia melihat deretan kapal kayu dan mendengar teriakan buruh bongkar muat, ingatannya kembali pada hari-hari itu. Hari di mana ia tertinggal kapal dan hidupnya berubah selamanya. Ia kemudian menyusuri kampung lamanya. Rumah kontrakan yang dulu ditinggalinya sudah berganti pemilik. Tapi tetangga lamanya, Bu Hasna, masih tinggal di ujung gang. Perempuan tua itu memeluk Arya sambil menangis. "Arya, akhirnya kamu pulang juga, nak." Dari Bu Hasna lah, Arya akhirnya tahu ibunya telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Penyakit paru-paru yang lama disembunyikan akhirnya merenggut nyawanya. Ia sempat berharap Arya pulang. Setiap sore ia duduk di depan rumah, menatap jalan, berharap anaknya muncul dari kejauhan. Arya tak bisa menahan air matanya. Penyesalan menampar keras. Namun dia juga tahu, ibunya pasti bangga. Ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa nama baik, membawa kisah perjuangan, dan membawa janji bahwa ia akan terus memberi arti. Keesokan harinya, Arya pergi ke makam ibunya. Ia membawa bunga melati putih dan menunduk lama di hadapan pusara yang sederhana. "Maaf, Mak. Arya nggak sempat lihat Mama terakhir kali." Suaranya pecah. "Tapi Mama selalu hidup di sini," tanya sambil menepuk dada. Malam itu ia menulis satu surat pendek yang akan ia simpan selamanya. "Untuk Mama, terima kasih telah mengajarkanku untuk jujur, untuk sabar, dan untuk tidak menyerah. Aku akan terus hidup seperti yang Mama harapkan. Bukan hanya untuk sukses, tapi juga untuk jadi orang baik." Dan di malam yang tenang di kota kelahirannya, Arya akhirnya bisa tersenyum. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Setelah pulang dari Makassar, Arya kembali ke Jakarta dengan jiwa yang berbeda. Perjalanan itu membuka matanya bahwa perjuangan tak boleh berhenti di titik sukses pribadi. Ia ingin membuat warisan yang lebih luas, warisan untuk negeri. Dari apartemennya yang sederhana tapi nyaman, Arya menatap malam kota. Citra duduk di sebelahnya memegang daftar nama yang mereka kumpulkan. Anak-anak muda dari kampung, mantan buruh pelabuhan, kurir, pemulung yang rajin, semua yang dulu seperti dirinya, tak punya akses tapi punya semangat. "Yayasan ini kita bangun bukan sekedar bantuan," kata Arya, "tapi wadah, tempat mereka belajar, bekerja, dan berkembang.
supaya nggak ada Arya lain yang harus tidur di jalan sebelum bisa percaya diri. Yayasan itu dinamakan Yayasan Bara Negeri. Fokusnya bukan hanya memberi beasiswa, tapi juga pelatihan keterampilan, logistik ekspor-impor, pengelolaan bahan baku, dan bahkan pelajaran bahasa asing. Arya mengundang teman-teman lamanya, rekan ekspor dari luar negeri, mentor bisnis, mantan manajer catering, bahkan para pengemudi ojek online yang dulu pernah membantunya. Kegiatan pertama yayasan itu diadakan di pabrik briket milik Arya di pinggiran Bekasi. Hari itu puluhan anak muda hadir, duduk di bangku-bangku sederhana sambil mencatat dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka mendekatinya, seorang anak buruh bernama Fikri. "Kak Arya, beneran dulu tidur di jalanan?" tanyanya polos. Arya tersenyum. "Benar, tapi bukan itu yang penting. Yang penting sekarang kamu bisa bangun hidupmu sebelum dunia memaksamu." Semua langkah ini tak lepas dari dukungan Citra. Perempuan itu kini bukan hanya mendampingi hidupnya, tapi juga mitra sejati. Ia yang membantu merancang struktur yayasan, menjembatani relasi luar negeri, bahkan menjadi mentor untuk para perempuan muda yang ingin belajar bisnis dan keuangan. Bisnis Bara Makmur juga ikut tumbuh dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Arya mulai mengembangkan produk turunan dari limbah batu kelapa, pupuk organik, karbon aktif, dan bahan baku kosmetik. Ia menggandeng universitas-universitas untuk penelitian bersama, menciptakan sinergi antara dunia industri dan pendidikan. Tak semua berjalan mulus, masih ada pesaing yang iri, birokrasi yang lamban, bahkan beberapa relasi yang dulu dekat kini menjauh karena merasa tersaingi. Tapi Arya sudah belajar, bukan semua orang akan mendukung saat kamu tumbuh, tapi mereka yang bertahan adalah mereka yang layak kamu jaga. Pada satu malam setelah sesi monitoring di yayasan, Arya duduk berdua dengan Citra di teras pabrik. "Pernah nyangka hidup kita bakalan sejauh ini?" tanya Citra pelan. Arya menggeleng. "Enggak, tapi aku selalu tahu kalau aku nggak boleh berhenti. Karena selama apinya masih menyala, kita harus terus jadi cahaya buat orang lain." Citra menggenggam tangannya, tak perlu kata-kata lagi. Karena mereka tahu, perjuangan belum selesai, tapi sekarang mereka tak lagi berjalan sendiri. Langit Jakarta sore itu tampak redup. Di sebuah kafe kecil di kawasan Senopati, Arya duduk berdua dengan Citra. Mereka tak sedang membahas bisnis atau laporan yayasan atau ekspor baru. Tidak, hari itu Arya membawa kotak kecil di saku jasnya. "Citra," ucapnya pelan, "aku udah jalan jauh. Dari tidur di emperan sampai bisa punya pabrik, yayasan, dan hidup yang enggak pernah aku bayangkan. Tapi dari semua itu, kamu adalah satu-satunya hal yang selalu bikin aku ingin terus pulang. Aku nggak punya cara mewah buat ngelamar kamu. Tapi kalau kamu bersedia, maukah kamu terus jadi rumah buat hati dan hidupku?" Citra mengangguk, bahkan sebelum Arya sempat membuka kotaknya sepenuhnya. Pelukan adalah jawabannya, dan air mata adalah saksi bahwa cinta yang jatuh dan tumbuh kembali bisa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah lamaran itu, Arya dan Citra memutuskan sesuatu yang besar, membuka cabang Yayasan Bara Negeri di Makassar. Bukan hanya sebagai simbol pulang, tapi sebagai tanda bahwa jalan kembali pun bisa membawa perubahan. Kantor cabang itu berdiri tak jauh dari lingkungan tempat tinggal ia dulu. Tempat itu menjadi awal bagi anak-anak muda lain. Mereka belajar bahasa asing, mengelola logistik digital, mempersiapkan bisnis kecil, bahkan mulai mengekspor hasil bumi lokal ke luar negeri. Suatu hari saat Arya sedang memantau kegiatan pelatihan, seorang pemuda menghampirinya. "Kak Arya, aku dulu angkut pisang di pelabuhan. Sekarang aku mau belajar bikin usaha sendiri. Kira-kira bisa nggak?" Arya menatapnya, seolah melihat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Ia tersenyum. "Bisa banget. Kamu bahkan udah setengah jalan. Yang penting, jangan pernah lupa caranya berdiri setelah." Di malam pembukaan resmi cabang yayasan, Arya berdiri di panggung kecil sambil memegang mikrofon. Di hadapannya, puluhan pemuda dan pemudi duduk dengan mata berbinar. Citra berdiri di sampingnya mengenakan gaun sederhana warna biru, warna yang dulu Arya kenakan saat pertama kali mengantarkan makanan ke kantor-kantor di Sudirman.
Hidup bukan soal siapa yang dulu kaya atau miskin, ujar Arya di depan mereka. Tapi soal siapa yang mau terus berjalan, bahkan saat tak ada yang percaya kamu bisa. Tepuk tangan mengalun, tapi bagi Arya tepuk tangan itu bukan miliknya. Itu milik semua orang yang pernah merasa kecil, tak pernah menyerah untuk menjadi besar dengan cara yang benar. Di malam itu ketika angin laut Makassar kembali bertiup, Arya tahu jalan hidup yang panjang dan berliku akhirnya membawa dia pulang. 5 tahun berlalu sejak Arya membuka cabang yayasan di Makassar. Namanya kini sering disebut di berbagai seminar, bahkan menjadi narasumber di forum internasional tentang ekspor ramah lingkungan. Tapi jika kau bertanya pada Arya apa pencapaian terbesarnya, ia tak akan menyebut itu semua. Ia akan menyebut nama-nama seperti Fikri, pemuda dari kampung yang kini punya usaha ekspor kopi sendiri, atau Naya, mantan pemulung yang kini menjadi mentor di yayasan, dan tentu saja Citra, yang kini bukan hanya istrinya, tapi juga rekan hidupnya dalam arti paling dalam. Arya dan Citra tinggal di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, dengan halaman kecil, tempat mereka menanam tanaman herbal, dan ruang kerja yang dindingnya dipenuhi gambar peta dunia, sketsa pabrik, dan foto-foto anak yayasan yang tersenyum bangga. Di rak bukunya ada satu benda yang selalu dibiarkan berdebu, tapi tak pernah dibuang. Kotak makan bekas dari masa dia jadi kurir catering, dan di dalamnya ada selembar kertas kecil lusuh bertuliskan, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu tiba, tapi seberapa kuat kamu bertahan di jalan yang kamu pilih. Itu tulisan ibunya dari surat terakhir yang dititipkan lewat Bu Hasna. Pada suatu pagi, Arya berdiri di depan ratusan anak muda yang baru bergabung dengan program yayasan. Ia tak lagi gugup, tak lagi canggung. Ia sudah menjelma menjadi sosok yang dulu ia impikan dari balik gerobak catering. Seorang pemuda yang bukan hanya berhasil, tapi bisa membagikan keberhasilannya. Kalian tahu, ucap Arya, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma orang biasa yang tertinggal kapal. Tapi kadang yang tertinggal bukan berarti kalah. Kadang itu justru awal dari cerita yang tak pernah kamu bayangkan. Tepuk tangan pun membahana, tapi sekali lagi Arya hanya tersenyum. Karena baginya tepuk tangan itu bukanlah akhir. Itu hanyalah tanda bahwa perjalanan berikutnya baru saja dimulai. Dan ceritanya pun selesai. Takkan terganti di hati ini, hanya kamu yang abadi. Walau waktu terus berlalu, hanya kamu yang selalu di hatiku. Pilihanku takkan terganti di hati ini, hanya kamu yang abadi.